Yang sakit di tangan, yang membuat sakit di tangan, dikeluarkan semuanya. Allah, 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 Allah. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Lagi. Allah, 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 Allah. Terus, lagi buka mulutnya, buka. Allah, Allah, Allah. Terus, Allah. Nah, kayak gitu, bagus. Nggak apa-apa, nggak usah takut, nggak usah ini, Besok pagi fresh, besok pagi bangunnya fresh. Sallallahu ala Muhammad. Yang mengganggu di pikirannya, yang mengganggu di otak kiri, otak kanannya, semuanya lebur, semuanya keluar, semuanya. Allah, Allah, Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Lagi, belum. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Allah, Allah. Lagi. Nah, mumpung di sini, terus dikeluarin semuanya. Terus, Allah, lagi, buka lagi semuanya. Allah, Allah, Allah. Terus lagi, gitu. Lagi. Allah, 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 Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Terus, enggak apa-apa. Deketin plastiknya, Ibu Dia. Deketin plastiknya. Allah, Allah. Gebrak, dorong. Terus. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Lagi. Yang membisik-bisiki, yang membuat tidak tenang hatinya, yang membuat resah, yang membuat gelisah, yang ada di otak kiri, otak kanannya, yang membuat tidak fokus untuk ibadah, untuk bekerja, untuk aktivitas, semuanya hancur semuanya keluar. Allah. Lagi. Terus lagi. Dorong lagi. Allah. Allah. Yang menutupi rizki, semuanya yang menutupi rizki, semuanya hancur. Yang menghalangi rizki, semuanya keluar. Yang menghalangi rizki, yang menghalangi jodoh, semuanya keluar. Terus duekan lagi. Terus didorong lagi. Muhammad, terima kasih. Ya lagi ya. Bang, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Muhammad. Allah. Semuanya energi Allah yang ada di dalam jasad sallallahu Muhammad. Dadanya yang membuat pusing, kepalanya yang membuat
keluar, yang membuat tidak tenang, yang membuat tidak nyaman. Terus Allah. Allah. Allah lagi. Dari ujung kaki sampai ujung rambut. Tidak ada celah yang menyusup untuk masuk ke dalam jasad. Semuanya keluar semuanya. Allah lagi. Keluar yang di itu apa namanya ditembak muslim semuanya nanti membisiki untuk ibadah untuk biar tenang hatinya. Sebentar bikin kopi dulu ya, ada tamu. Berapapun jumlahnya semua tembak muslim. Allah. Oke, relax. Yang sudah relax. Relax, santai, tenang, zikir Allah dalam hati. Melalui keringat, melalui BAB, semuanya melalui kotoran-kotoran, semuanya keluar dan mengeluarkan semuanya penyakit medis ataupun non medis. Allah. Allah akan membisiki ibadah hal-hal yang kebaikan. Kesulpan hadirku, terima kasih hadirnya. Ini Habib Abagus, rakyat biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus hadir, terima kasih hadirnya. Fadilah doa dari jauh tapi dekat rindu keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Assalamualaikum. Oke, relax, santai. Tarik nafas dari hidung semuanya. Merem, matanya merem. Oke, merem, tarik nafas dari hidung, keluarkan lewat mulut pelan-pelan. Oke, lagi. Oke, keluarkan pelan-pelan. Diatur, normal, lagi. Keluarkan lewat mulut. Lagi. Lengket. Lagi sambil zikir Allah dalam hati. Allah. Lagi tarik nafas dari hidung, keluarkan lewat mulut. Lagi ulangi lagi, terus ulangi sekali lagi. Sambil zikir Allah dalam hati. Allah. Oke. Silakan di bungkusnya itu, oleh-olehnya itu dibuang di luar, enggak apa-apa. Isinya ada mie ayam apa bakso itu? Itu banyak. Terus kalian aja buang di kali. Kardus di sini ada kardus. Ada. Ada tong sampah di belakang semua tong sampah di depan. Kalau baru dia agak susah. Ini sudah dia.
Sekalian Pak, sini. Gak apa-apa dia sambil istirahat. Iya. Berarti Bapak yang ini. Iya. Ya habisin Bu. Coba lihat ibu, oke, ibu di sini ibu dia. Ya, silakan. Senyamannya aja, senyamannya. Duduknya. Oh, bebas. Lonjoran. Bebas. Senyamannya, oke. Coba tarik nafas. Merem. Keluarkan lewat mulut, lagi kayak tadi. Lagi. Lagi. Zikir Allah dalam hati. Allah terus. Allah. Oke, dibarengi zikir Allah dalam hati. Allah. Salam. Lagi, terus. Sekali lagi yang dalam. Oke, coba buka matanya. Melotot. Gini melotot. Masih masa gitu. Nggak bisa melotot. Buka kacamatanya buka. Biar kelihatan. Gini, masa nggak bisa gini? Oke lah ya. Cuma segitu. Ya. Mbak, rasanya gimana sekarang? Agak bingung ya? Kok jadi bingung? Bingungnya kenapa? Bingung aja. Nanti mau kemana bingung juga. Oke, nggak apa-apa. Tapi intinya apa yang harus nanti setelah pulang dari sini? Oke, terus salat malam, oke, terus oke, Itu ini bahan-bahannya mantap. kelas, Mobil. sip, baru itu Wonder Woman. Lupa, ibu siapa? Nah, namanya panjenengan sinten? Aku lali. Ibu Lia, oke, relax, harus saya relax, duduk senyamannya sudah, merem. Kayak tadi Bu dia tarik nafas dari hidung. Oke, jangan kepaksa ya. Yang los. Lagi Allah terus Allah. Lagi terus. Lagi. Yang dalam terakhir, yang dalam. Tangan kirinya mundurin. Tangan kirinya. Ya. Oh ya, yang itu. Oke. Gini.
Semangat dong, harus ya. Kalau kalian semangat. Fotokopiannya ini. Ibu dia juga sudah dikasih ini ya, karena ini adalah pondasi paling dasar tata cara wudhu dan tata cara sholat. Untuk mendekatkan diri kepada Allah pasti ada caranya, dan caranya ini nanti dibaca, dipraktekkan di rumah. Walaupun sulit, tidak apa-apa, yang penting jalan aja, praktek aja, kita berusaha. Tangan ibunya itu iya, gak apa-apa lah, sabarlah ya, gak apa-apa lah, biasanya kayak apa disebutnya apa Bu? Benjol itu ada medisnya kan, ada ya cerita. Kalau tadi dari Rupiah gimana? Udah nggak ada kan? Hah? maksudnya nggak ada apa. Nggak ada kayak yang kemarin. Alhamdulillah kemarin kan beda kan. Tadi pas di Rukia sudah seperti, kalau kemarin kan sempat tidak terkontrol kan. Iya. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sekarang udah ada mendingan, tapi Rupiah itu istilahnya kan metode buat pengobatan secara ini ya, nanti biar semangat lagi, pikiran positifnya terbangun, jangan yang negatifnya terus yang dipikirkan, nanti jadi penyakit. Tapi ada sesuatu nggak? Karena kok saya rasanya ada yang berat ya. Sekarang Indonesia gimana? Silakan. apa? Tapi saya nggak ngerti ya Pak. Nggak apa-apa. Ya mungkin ada sesuatu masih gitu. Kayaknya nggak nyaman gitu dirinya. Nanti dibawain air dari sini. Itu airnya di belakang. Jadi dibawain air, airnya nanti dicampur sama air mandi sama air minum. Nanti makanya tutup. Pelajarin baca-baca. Buat dulu juga buat udah di udah pakai jam-jam udah semuanya udah komplit. nanti ini dicampur sama air minum sama air mandinya. Gak jangan banyak-banyak, tutup aja, campur air mandi, tutup campur air minum. Sampai habis. Ya sampai habis. Terus dibarengi juga kita semua sholatnya mendekatkan diri kepada Allah lah intinya. Ya, garis besarnya itu. Biar nanti sama-sama berusaha deh. Nanti setelah ini habis masih berat atau tidak? Oke. Kalau ini sudah habis masih berat atau tidak? Pokoknya pemikiran negatif kita usahakan pindah. Kita membuat pola pikir yang baru untuk ke depan, masa depan anak-anak kita, anak-anaknya, terus masa depan anak segala macam, kehidupan ibu ke depannya gitu. Itu saja. Yang lain ya, biarkan saja masa lalu sebagai cerita. Gitu. Itu mindset kita, pikiran kita diubah. Jangan sampai masa lalu itu ke depannya. Ya, tadi dibuat seperti itu. Kalau nggak dipaksa susah, paksa. Walaupun sakit berat, nggak apa-apa, paksa. Karena itu yang terbaik. Kalau kok masih kita di lingkaran itu saja, capek iya, sakit iya, memikirkan yang sudah, kecuali kalau belum terjadi, kan sudah terjadi. Iya. Tapi kalau misalnya bukan anak itu ada yang lain nggak? Ya, artinya maksudnya saya punya fokus ini memang karena faktor utamanya itu. Iya, faktor utamanya itu. Yang dua, yang ketiga itu nggak usah dipikirkan
Ya ada, tapi jangan dipikirkan dulu. Karena itu nanti bisa masuk, bisa semakin besar kalau kita memikirkan. Energi seperti itu bisa masuk, bisa semakin besar karena kita yang memikirkan. Kita membuka celah bagi mereka. Tapi kalau kita menutup, tidak masalah. Selagi orang ini masih mendekatkan diri kepada Allah. Makanya saya bilang sehabis air ini masih berat tidak. Jadi bisa komunikasi sama ibu. Ibu lihat kan dekat kan ibu lihat. Kalau ibu ini ya Satu kerjaan ya bisa ketemu tiap hari ya. Jadi perkembangannya bisa diketahui. Soalnya bapak ngomong begini sama saya tuh saya nggak mau. iya nggak nyantel gitu ya. Iya. Saya sering ulang-ulangi ya. Memang Sinkron lah. Nanti pulang nyampe rumah bingung lagi dia. Makanya dibawain air dari sini. Garamnya juga. Garam. Bawaannya kayak mau sedih aja gitu. Ya, jangan. Nanti garam juga nanti sambil dimakan. Yang Masih punya garam nggak? Boleh ya? Tinggal dikit nanti dibawain. Pengobatan di Sapu Jagat tidak ada biaya. Nggak usah ya, beli ya. Nanti biar sampai informasinya. Iya. Oke, istilahnya mandek mayong ibaratnya ragu-ragu ke sini. Iya. Ada waktu, saya pusing, mau rupiah aja, datang aja. Kan masih dekat ya Online ya. Nanti pas ada rupiah online ikut. Nah, biasa kan saya live rupiah di YouTube online, nanti ikut. TikTok. Dekat mah Cikarang di belakang SKC. Di sini yang keren ya. Udah bersih kan ya? Bersih Bu, nanti pulang dari sini mandi. Beda kan sama Mandinya Beda, Mandinya ya. pakai air garam sama Beda ya. Beda. Tapi sedikit-sedikit gitu. Ya, nggak apa-apa nanti. tiga tutup. Satu keluarga boleh minum, boleh Tapi mandi. masih ada yang ini. Ya, gini logikanya ya, biar gampang dicerna ya. Rumah itu kalau disapunya seminggu sekali, kira-kira bagaimana? Kotor, Pakai cicak atau bumbu gitu kan. iya kan? Ada aja walaupun kita udah sapu gitu, minggu kemarin. Rukiah sebenarnya juga sama. Ya. Karena satu, yang sering orang tidak ketahui, orang itu makan. Makanan ini mengandung energi negatif. Contoh, kita beli, nggak taunya si makanan ini, pedagang ini menggunakan apa, terus kita makan, itu masuk ke kita kotorannya. Jadi seolah-olah, ayo beli lagi ke sana enak. Tadi kan Ibu dia mantuk-mantuk aja ya, masih belum belum dikit ya. lendir. Air mata. Hidung dan itu keluar. Saya tadi kan sempat mandek lama itu keluarnya. Hasil itu ditampung terus, didorong terus dari ke atas terus, air keluar. Cuma kan ada juga iya. Iya. Saling ingetin aja berdua. Ayo sholat duhur, ayo sholat asar, kan satu kerjaan. Itu aja nyari baca-baca nanti lama-lama paham. Sebenarnya ya wudhunya ya sholatnya sama seperti biasa. Cuma ada yang dia membuat fokus secara Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau ini bertolak belakang ya, yang tadi saya ceritain, ini yang ini. Memang seperti itu. Saya sering kalau kami di sini kan kalau keluarga semua yang datang, kena santet semua yang datang. Kalau masalah perceraian semua, ditinggal istri lah. Kayak gitu, kayak musim musimnya gitu. Iya. Kayak waktu tahun kemarin perceraian. Kalau masalah perceraian yang datang perceraian. Nanti yang datang kalau santet semua. Nanti kalau yang datang masalah orang kesusahan rezeki besok lagi kayak musim. Jadi kayak rombongan gitu kan. Iya. Padahal enggak tahu ya permasalahannya kok bisa sama. Tinggal dicampur dengan air minum sama air mandi sedikit. Iya. Nanti Orang lain misalnya manis aja bisa. boleh. Minum pun Boleh. Buat ngepel rumah kasih sedikit garam. Oke, saya pengen tahu untuk Ibu Dea, kesimpulan setelah dari sini harus aku mau memastikan ini. sholatnya harus ini. Oke, kalau iya, terus move on, iya, Iya, jangan mengingat masa lalu. Lihatnya ke depan aja. Udah itu suatu pelajaran di masa lalu itu buat pelajaran berharga untuk kita. Caranya Allah menarik kita agar kembali kepada Allah, itulah masa lalu kita. Saya kelihatan saya ini ya. Bingung, iya masih buyar. Belum bisa fokus. nanti biar karena pemulihan itu kan enggak gitu. Kecuali kalau sakit yang berhubungan dengan santet, nah itu langsung. Kalau ini berhubungan dengan rohani itu mempengaruhi pola pikir manusia. Pola pikir manusia itu kalau dari segi keilmuan sana itu namanya psikolog, gangguan kejiwaan, psikologis. Sumbernya satu, rohnya manusia itu. Jadi saya terus Nah, sesuai dengan detak jantung hembusan nafas kita tuh. Mau lagi nyapu, lagi cuci piring, lagi kerja gitu kan. Tetap Allah gitu. Sambil ketawa, sambil bicara. Kalau bisa Allah di hatinya. Kan kita bicara nih satu kata di hati kan banyak ya. Itu bunyinya Allah sebenarnya. Nanti akan tenang dunia. Nggak mengingat ke masa lampau. oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup. Nanti bisa komunikasi sama ibu. Aku sekarang rasa gini nih. Alhamdulillah gak enakan, tapi ini masih ada kayak gini. Ini gimana? Apa rukyah lagi atau gimana? Bisa ngobrol sama ibu. Gitu. Nanti bisa bareng lagi. Gitu. Dia masih belum bisa ini. Ibu siapa ya? Bu Maria. Bukan yang satunya lagi Bu Guru. Oh, Bu Maria. Aku kok pengen itu laki-laki itu gimana, Gus? Aduh. Oh iya, ini gimana ceritanya? Masih sayang nggak sih sama aku katanya? Aduh, ya. Udah dibuatin kopi? Pada ini kopi udah? Oke, siap. Ya, diminum pada ini.
Cianjur ya? Cianjur. Cianjur. Oke. Oke. Hati-hati di jalan. Salam buat keluarga di rumah. Semangat ya. Pak Denny, Dani. Pak Dani, dekat sini enggak apa-apa. Oh. Tapi gelap ya? Ya? Enggak ya? Oh ya, lab. Saya biasa lab. Dia sendiri nggak apa-apa. Sini masuk ke ini sendiri. Aman Pak. Oh gitu, arah ke Pak. Itu saja ya? Iya. Ya. Baik. Informasi dari admin kurang bagus ya. Ya, Lumayan Pak, perjalanannya lumayan Pak. ya. Tapi saya sampaikan dulu pernah ke sini kenal sama Adik ipar pernah rekomendasi. rekomendasi dari adik. Bukan, justru gini. Perjalanan saya kenal sama Jagati ini tahun 2023. Oke. Sesuatu yang baru buat saya. Pada saat itu saya di posisi di Jati Asih. Saya ada dagang lah. Karena mungkin dagangnya sepi, jadi waktu sepi itu digunakan begitu, gitu kan. Ini apa ya? Hal baru ya. Seperti itu. Saya simak terus. Saya dengarkan terus. Pertama kali ya pada Padepokan. Dari semua yang ada sekarang ini. Itu jadi sebuah bahan segala macam. Karena memang posisi lagi itu masih di panas ya, nggak jauh dari Cianjur juga. Ada suatu ketika ada adik tuh yang di Jakarta, di ipar saya. Ya ada seperti soal apa seperti apa, akhirnya direkomendasikan kita ke sini. Saya datang ke sini tahun 2004 ya, 2023 atau 2024. Bapak datang ke sini. Bukan, adik ipar saya. Oh, adik. Dikasih alamat, datang ke sini akhirnya kalau nggak salah ada catnya, garam, sama kalau nggak salah di Tasbih juga. Adiknya. Adik ipar. Oke ya. Adik Terus istri saya. Kebetulan tinggal di Tangerang, Cipondo. Saya ingat kan tadi udah saya bilang. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jati saya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Ini diterima, saya akan berikan ke santri mukim untuk keperluan santri mukim yang ada di sini. Ya Bu, hati-hati. Waalaikumsalam. Adik Bapak siapa namanya? Adik ipar. Evi Nurlina. Evi Nurlina. Putih-putih orang kayak Cina. Perempuan. Perempuan, mobilnya putih sedan. 2 tahun yang lalu ya. Sama orang tuanya. Ibunya. Ya. Udah lama sih lupa sih. Mobil putih sedan. Yang hubungannya padepokannya agak tidak rame bilang. Tapi ketemu pakai Google Map ya. Justru saya yang rekomendasi pertama kali, baru kali ini datang. Yang nangani Ketemu sama siapa waktu itu? Aduh, pada saat itu kayaknya nggak ketemu sama Mas Agung deh. Iya karena kan Mungkin ya, iya. waktu timing jodohnya lah Iya. ya, karena nggak pasti. Dia begitu. Nah setelah dari itu akhirnya ya banyak pencerahan. Dari situ ada tuh, setelah itu ada di mix tuh, ada mau Siliwangi, Oke. ya kan? Satu ya. Nggak lama kemudian yang di Kudus itu. Iya. Yasin, apa namanya? Padepokan Gaul. Sempat terakhir ke Siliwangi. Mau apa yang di terakhir ini Bledek. Banyak lah satu batik dan segala macam. Sesuai dengan tema ya seperti itu. Dan berusaha. Sempat kalau nggak salah saya juga sempat beli. Itu rasa asma, air jam-jam juga. Dengan posisi saya lagi itu dari admin sapu jaga. tadi di padepokan yang lain. yang lain. Padepokan Gaul.
Siliwangi. Oke, enggak apa-apa. Kayaknya dari pusat ya. Ya, intinya Intinya begitulah ya. Oke lah ya, Sama sekarang ke poinnya. Suatu ketika tapi ini karena ada enggak masalah. Saya sudah paham. Nanti sekaligus ini akan urusan dengan yang orang itu. Nanti sekalian nanti kalau dia nonton ya kebetulan. Nanti disikat aja enggak Iya. apa-apa. Jadi dari semua pembahasan di Padepokan ini kan saya sedikit menyimpulkan Pak ya, Ya. salah disanggah bahwa yang gelar sang yang itu menunjuk siapa ya, Oh. yang saya pahami yang di pusat ya, Ya. itu Oke lah. ya situ yang saya yakini itu. Suatu ketika setahun yang lalu melakukan perjalanan, saya udah pindah di Bengkulu ya, Sumatera. Mm-mm. Jadi lagi itu mau ngantar kendaraan ponakan saya untuk kuliah di Jogja, UNY. Pas di Jogja, pos saya di Gila di Malioboro. Oke. Nah, pas perjalanan pulang kami naik bis, Ya. ya kan, naik bis biasa seperti itu. Istri saya memang orangnya memang kepo untuk hal-hal agama, hal-hal spiritual atau mungkin akidah segala macam apapun itu. Memang kami juga suka membahas, diskusi seperti itu. Suatu ketika lagi itu di Facebook dia mengikuti suatu akun namanya orang Papua tapi orang Jawa yang tinggal di sana. Namanya Ayu spiritualis. Seolah dia berbasisnya memang agak ya mungkin vibrasi frekuensi energinya sama mungkin ya karena mulai apapun itu positif buat kami. Oke. Kami berpikir seperti itu, open minded. Suatu ketika ada kalau nggak salah ada jam 8 mengadakan live meditasi. Oke. Isi saya rencana mau ikut, mau coba Iya. tiduran. Di situ pas dibuka udah terlambat. Nah di kolom komentar ada yang mau komentar logonya Biopaten. Ya silakan kalian melakukan meditasi itu sampai di langit 7. Kalau misalnya maksimal sampai situ, biar nanti saya hantar ke langit 9 atau tingkatan 9. Jadi saya untuk bertemu dengan saya hantar siapa. Kami kan udah tahu itu gelar itu ya. Langsung komentar gitu. Kok tahu gini jadi aja minta nomor WA. Iya. Akhirnya malah WA karena saya belum punya handphone. Kondisi memang ekonomi juga lagi kurang baik pada Iya. saat itu. Jadi saya tuh pakai handphone istri. Jadi yang intens berkomunikasi adalah dengan istri. Iya. Pada saat itu disitulah mulai dia pelan-pelan itu menunjukkan bahwa diri dia itu adalah itu. Iya. Singkat kata. Terus jadi pertanyaan buat kami, yang kami yakini, yang kami pahami adalah yang di sana, pusat. Oh bukan, itu buktikan saya seperti KDR, seperti Putih. Wow, apalagi nih? Kami kan, wow ini apa ini? Gitu kan seperti itu. Ya untuk mengecoh. Dia bilang seperti kayak begitu. Oke, akhirnya terus dibahas-bahas seperti kayak ilmu-ilmu yang sir-sir. Iya, ilmu sir yang terlalu jauh ya. Tapi memang kalau kita bicara Allah mungkin ya semua itu ada. Tapi maksudnya, oke lah kami terima seperti apa, oke. Ya di situ karena memang istri Isa di rumah segala macam, memang dia harus akan ilmu apa kayak gimana. Terakhir sebelum saya ke Cianjur kerja, ya saya selalu ada. Oke, saya juga suka pernah telepon, video call, anggap teman lah ya, kita sharing seperti itu. Bagi saya pada saat itu saya tidak terlalu percaya, terlalu menampi aja, biasa aja lah dibuat wawasan ibu. Begitu. Dan proses pencarian saya sendiri pribadi Pak, saya ini proses saya untuk mencari jati diri ya, misalnya atau bahasanya itu untuk sampai di sini pun saya ada beberapa tahapan, gitu. Terus satu ketika itu Pak,
Ada bahasa twin flame. Gini yang buat Pak Toro. Ada bahasa twin flame, Pak. Twin flame. Itu bahasa twin flame itu diungkapkan seolah-olah jadi pas mereka itu adalah sepasang kekasih pada saat dahulu. Kayak istilah rekarnasi. Jadi jiwa mereka memang tidak mati kan, jiwa atau apapun itu. Nah, sekarang ini pindah ke jasad istri dan dia katanya yang mana dulu mereka pasang kekasih. Ya, juga macam-macam yang saya bilang begitu kan. Masuk ke ranahnya ke alam bawah sadar. Nah, di situ saya bilang pas ketika pada saat saya kerja itu, saya mulai kerja, saya tinggalkan dulu dia tuh dengan anak istri saya kasih selama dalam batas kewajaran. Saya tidak membatasi orang ingin meningkatkan ya kemampuan keinginan kawannya untuk bertumbuh ya seperti dalam apapun. Tapi ingat kamu ada batas yang memang harus jaga sebagai istri, sebagai ibu. Itu saya orangnya nggak fleksibel. Pas waktu udah saya di janji beberapa hari ternyata ada sesuatu yang menurut saya secara sehat udah lalu secara sehat. Saya dapat kabar dari anak, langsung saya berangkat pada saat itu ke Bengkulu untuk menyelamatkan keluarga saya, ya kan? Lah, kayak gimana biar saya jelas tenang bekerja, saya langsung bawa pindah. Akhirnya saya tinggal di Cianjur sekarang. Dari situ dia berjanji tidak berkomunikasi lagi. Komunikasi lagi. Iya. Diam-diam. Oke. Tahu apa saya? Saya pegang handphonenya, saya pegang. Saya kasihan juga. Dia bilang udah memang dia mungkin bohong ya. Mungkin dia menyadari udah fokus dengan ini. Iya mas, saya cuma fokus dulu dengan suami, dengan anak. Saya jauh-jauh, suami istri. Pada hari itu pas sudah diingatkan oleh saya pribadi sebagai suami, ya kan. Nah, setelah itu ya, ada teman kami yang mungkin lebih dituakan ya secara ilmu agamanya sama ini nafsu dia suka bahasanya bahasa itu yang begitu. Oke, akhirnya udah normal. Ketika karena anak udah sekolah segala macam, baru masuk sekolah kan baru pindah kami kan, komunikasi agak lumayan Pak gitu kan, namanya seorang ibu ayah itu saya juga. Tapi saya juga ibarat udah strategi nih, kasih baru beberapa hari, 2-3 hari baru ketiga tambah. Memang yang tidak yang sampai gimana ya, hanya sekedar gimana gitu. Tapi bagi saya itu prinsip, karena itu udah tidak mengikuti apa yang amanah ya, amanah sebagai seorang suami. Dan dia merasa itu biasa saja karena dalam bagi dia itu adalah proses. Jadi seolah gini, dia itu istri itu didorong, diopinikan bahwa dia adalah punya tugas di dunia ini di masa akhir zaman ini. Memang lagi banyak berkembang ya Pak ya, fenomena segala macam spiritualis ya kan, memang membingungkan buat kami sendiri ya kan. Tapi bagi saya ada apa ini, apalagi Nusantara itu suara dunia gitu kan, diperlukan orang-orang peduli, diperlukan orang-orang yang memang menyiapkan itu. Jadi mungkin masuk akal, tapi dalam konteks kesadaran tetap gitu kan. Tapi paling penting buat kami adalah bahasa kendali Pak ya. Saya sejauh ini bagaimana dengan bersih hati saya, jiwa saya, minimal dalam penerapan kehidupan sehari-hari ya kan, kita harus bersih hati ya kan, sambil kita berupaya melakukan ibadah yang lebih baik. Sempat saya mengikuti amalan beliau di sini gitu kan, mentobat segala macam. Amalan dari admin Sapu Jagat? Kan dari yang saya lupa Pak, karena udah lama ya gitu kan. Tapi sama, saya perhatikan sama. Jadi dari mana sama gitu. Yang istilahnya kita di atas jam 12 ya kan, mandi, ingat lapas Allah, kan, sholat hakikat, wudu hakikat ya kan, mandi tobat gitu kan. Sama zikirnya yang sampai berapa ya? 12.000 ya, 10.000 betul kan, sama. Belum lulus Pak. Karena ya sibuk cari hasil usaha dengan mencari nafkah seperti itu. Nah saat ini
saya ada ketegasan Pak. Akhirnya anak rumah. Sekarang berarti istri pergi. Iya, di tempat adik itu, di tempat adik yang pernah kesini. Tempat ade yang pernah kesini. Iya. Suruh kesini ya, mumpung ada tempat ade. Suruh kesini biar nanti dikasih Oh di penjelasan. itu, sekarang adik itu udah habis, tinggal di tanah sekampung. Ujiannya bayar juga habis. Oh iya dia balik ke kampung. Iya. Memang beberapa tahun ini saya 4 tahun ini memang apa? Proses. Itu sih, Pak. Pas lagi pas. Oke. Iya. Penyusup masuk. Ya Nyusup ke istri. memang dulu pernah Pak kejadian pertama kali teman dekat sendiri. Sempat kejadian. saya dulu nggak pernah berhubungan kayak gini-gini ya, jarang sekali seperti itu. Saya percaya itu ada. Cuma terjadi sama diri saya dan orang ini itu tuh. Tapi Tuhan Allah kasih petunjuk satu-satu. Akhirnya kami sempat ya di dekat daerah kami ya seperti itu. Nah, ada clue lagi dan merasakan Pak kalau di sipil itu seperti apa saya merasakan. Awalnya dengan istri kita panas yang kedua itu ya, saya pikir mungkin karena faktor ekonomi atau kayak gimana. Yang kedua masuk dalam mimpi. Isi saya mimpi orang yang laki ya, teman dekat saya juga. Saya masuk ke mimpi siapa? Adik ipar saya sendiri. Dan saya pernah lihat di depan laptop itu pernah ada wajah. Gitu. Padahal saya biasa aja. Gitu. Ada masakan seperti itu. Oh begini rasanya saya bilang. Ekonomi lumayan, nggak ada yang jalan. Habis saya juga habis. Gitu. Baru mulai ini pengen biasa. Iya. Itu sih Pak. Baik. Seharusnya kan punya link atau nomor. Ya, Pak, ya? Iya, silakan. Dari tadi kita ngerokok. Punya orang yang dulu ngasih amaliah kan ada nomornya. Nah, anehnya saya Pak, saya punya alat handphone apapun itu, kalau nggak hilang, rusak, ada yang ngambil, jadi diambil semua. Jadi nomor kontaknya hilang, termasuk satu jalan lain. Jadi masuk teman saya juga. Jadi begitu Pak. Rumah saya pernah ngontrak kecil ya. Kok bisa di lantai 2 ada yang masuk ngambil laptop saya sama handphone. Jadi memang ada sesuatu hal yang aneh gitu yang terjadi sama kami. Sempat ada yang menyuruh ke sana, selatan. Intinya ini Pak, datang ke sini tuh itu aja sih. Biar tidak cukup kami saja menjadi pelajaran ya, menjadi itu hati-hati yang luar di sana. Saya minta bagaimana dengan solusinya ya, identitas orang ini dibuka minimal biar saya butuh bahan untuk, karena saya berusaha ya menjaga, kami rumah tangga udah 19 tahun, ingin berupaya mempertahankan rumah tangga karena kita niatnya karena Allah ya kan. Saya buktikan saya pribadi gitu kan, saya menjaga amanah sebagai suami, sebagai ayah. Saya pernah di Papua 5 tahun, di Kalimantan, dan saya menjaga itu. Dan istri saya juga menjaga. Istri saya itu udah nggak ngiler yang namanya cowok itu ganteng, apakah ini. Kebetulan ini beda, mungkin diuji sama Allah. Mungkin dia merasa nyaman, ada bahasa-bahasa dia yang dinaik-naikkan, ya kan? Seolah-olah kayak semacam doktrin atau mungkin alam bawah sadar. Disanjungkan. Apa? Disanjungkan, diangkat. Betul. Jadi dianggap dia berperan sebagai seorang apa? Nah, masuknya itu jadi melalui diangkat itu. Ranahnya, ranah goib, ranah visualnya. Ya kayak sandiwara lah. Itu luar biasa Pak kalau bicara dia punya ininya Pak. Tata caranya seperti kayak benar-benar ini sesuai dengan kita ini. Ya, Luar biasa. karena itu kan kalau sering baca-baca, sering melihat, Iya. juga itu masuk dalam pikiran itu, tinggal cerita aja. Sudah berapa banyak orang yang mengaku beliau? Dan sudah berapa banyak korban-korban yang sudah berjatuhan? Itu aja. Selainnya ada. Banyak. Karena
Udah ratusan. Iya. Makanya kalau pengen tahu, datang ke sini, suruh datang ke sini, jangan nyari di Facebook, jangan nyari di YouTube. Banyak. Mau nyari di YouTube ya, nanti ketemunya ya yang dari YouTube. Nyata kesini gitu kan Ini, orangnya. ini maaf Pak ya, apakah yang mengaku itu maaf, apakah yang gelar itu atau sebaliknya? Kalau Ya. yang itu kan banyak, Nah, ya, jangan. ya banyak semua. Bu Budiarti itu yang dari ini ngaku Ratu Adil. Oh, Satrio Piningit. Satrio Piningit. SP, oh, Pak Imam. Oh iya, oh Palembang ngaku Imam Mahdi datang ke sini. Imam Mahdi banyak. Sang Hyang Nur Cahaya. Ngaku Sang Hyang Nur. Iya. Iya. Banyak. Itu maksud saya itu orang bisa ada yang salah di mananya Pak pas proses mereka begitu tuh Terjebak biasanya dengan keilmuannya, dengan Terjebak. kodam-kodam mereka. pada mereka amalan yang salah itu ya mungkin Mas saya nggak tahu Pak ya saya nggak tahu. Ya. Karena kan mengaku-ngaku percis. Ya kayak yang terjadi dengan istri, diangkat, disanjung, dibawa istri ke alam bawah sadar. Ibaratnya. Dia mengaku hanya ke kami aja karena kalian ini. Ya, setiap orang Dikunci. ya. Bahkan makanya saya buka bikin konten ya. Sudah berapa orang yang mengaku sebagai Al-Mahdi, sudah berapa banyak yang mengaku sebagai Sang Hyang Nur, sudah berapa banyak yang mengaku Ratu Adil datang ke sini, ke Sabu Jagat. Nah, itu kan untuk pembelajaran untuk orang-orang yang di luar sana. Memang kebetulan Bapak Rahmat ini memang sudah jarang Pak kami ikutin karena waktu ya saya bekerja segala macam terus Ya. memang istrinya udah terpengaruh sama yang dia. Iya. Jadi yang lain tuh kayaknya seperti kayak ibarat ini Udah. perasaan tuh istri itu saat ini kalau musik tuh udah musik jazz Iya. ya musik pop udah nggak dilihat lagi itu Pak Ini udah keambil lah, udah terikat lah gitu. Udah keambil. udah nggak nangannya udah nggak main Pak jadi kayak ada kayak menarik Iya, karena dia sadar permainan mereka itu kalimatnya itu istilahnya ini sudah berperan tentang bab hidayah. Kalau hidayah itu tidak masuk akan tertolak siapapun yang memberikan saran. Walaupun beliau langsung sendiri yang ngomong, kalau hidayahnya tidak dapat ya tertolak, tertutup. Milihnya ya Sang Hyang Nur yang palsu aja. paham Pak saya Pak Yakinnya ke situ aja. Ya karena satu sudah dibentuk dari awal dengan dia berkomunikasi itu membentuk pola kerangka pikir baru. kerangka begitu baru betul Setelah dibentuk pola kerangka pikir baru, diisilah dengan cerita atau nanti sebuah alur cerita yang akan hasilnya mengiyakan saya dan mentidakkan semua orang walaupun orang itu asli. fungsinya dia menuntaskan karma menembus dimensi sampai Nabi Adam Siti Hawa Iya. akikah leluhur kita minta dibebaskan atau minta diperbaiki amal syariatnya karena belum melakukan akikah. Seperti itu akhirnya kami disuruh akikah. Ya seharusnya setidaknya ya memang sudah memberikan nasihat kepada istri ya. Kenapa? Tapi karena kerangka pikirnya sudah baru dan berbeda dengan orang umum, Ya. dia akan mengerjakan yang kerangka baru ini. Dan juga saya perhatikan Pak di media sosial hal tema-tema dengan twin flame, hal tema-tema dengan rekarnasi itu banyak justru berarti. Ya, Tema-tema Satrio Piningit, Sekarang SP, Mahfud itu kayaknya bersinambungan orangnya Udah dikeluarkan dikucilkan, ya kan? Orangnya nggak dianggap, kayak ada kesamaan seperti itu. Sama semuanya. ya. Udah dikeluarkan semua. Makanya bikin dikecoh gitu manusia itu bikin dibuat bimbang, dibuat Betul. kecoh. Saya masih pakai nalar Pak, gitu. Ya. Saya masih bikin beliau ya. Cuman saya proses untuk bisa begini memang butuh proses ya. Kita nggak tahu akhirnya kayak hidayah itu bagaimana Ya. kan, Pak, begitu. Tapi pada dasarnya di dalam hal dunia spiritual ini atau mungkin jalan Allah itu
saya pribadi ya sini cuman untuk merealisasikan kan Allah yang beritahu ya Pak ya gitu dengan dinamika perjalanan segala macam seperti apa itu sih. Iya. Makanya pas kejadian seperti ini saya tuh pengen bicara dengan karena pertama kali Sapu Jagat yang menjadi awal pencerahan saya hingga tahu cerita Allah mengetuk hati saya untuk dengan kejadian ini ke Sapu Jagat. Kebetulan saya memang sering ke daerah Bekasi Pak survei pekerjaan jadi ini sekalian mampir. Komunikasi harusnya dari dengan Sapu Jagat dengan admin Sapu Jagat dari awal komunikasi. Iya. Ada kendala seperti ini bagaimana? Itu Pak ya memang udah seperti itu Ya berarti kan sudah real, berarti ini sudah takdirnya Allah terkait keluarga saya, terkait istri saya. Iya. Tapi intinya Bapak Dani. Dani kan istilahnya memastikan datang ke sini baru tahu bahwasanya yang mengaku sang Hyang Nara itu lebih dari 10. Saya pikir dia saya Bahkan yang membawa perempuan ada Pak. ada. Oh. Tujuannya untuk menghancurkan rumah tangga Ya nafsu, dunia, harta. gitu. Oh itu. Semuanya diambil. Dan fenomena twin flame juga sempat merebak tuh Pak. Twin flame Banyak. apa itu? Fenomena twin flame Apa itu? itu kayak pasangan kekasih jiwa. Dia itu seperti kayak orang dia seorang suami istri. Dia itu merasa klop dengan orang lain yang memang bukan muridnya, tapi merasakan ada. Jadi ada semacam sebetulnya kalau bahasa baru tadi kayak orang selingkuh lah ya. Tapi itu akan sulit untuk dijalankan. Tapi orang itu kalau ngiang-ngiang segala macam ini apalagi saya bilang macam-macam. Ya, sebenarnya. Dan banyak yang testimoni Pak. Testimoni tentang kejadian twin flame. Iya, cuman kan itu tetap ditunggangi oleh nafsu. Tujuannya intinya nafsu dia itu tujuannya. Ya mereka menunggangi dengan mengatasnamakan agama, mengatasnamakan tentang rukun-rukun Islam, tentang syariat Islam, tentang istilahnya keagamaan, kespiritualan, sampai ke Soalnya udah tinggi Pak. Kalau dari bahasa segala macam. Dibahas semuanya sesuai dengan yang dia tahu di istilahnya pengetahuan dia tentang dari buku, dari istilahnya video-video. Jadi biar orang ini keambil, biar ke angkat gitu. Oke. Seperti itu masuk ke ranah situ, jadi sama aja dengan kayak dipendam, dihipnotis. Ya. Gitu. Intinya seperti itu keilmuan Ya. itu. Makanya datang saya ke sini ini mana ya Pak ya? Apakah memang perlu apakah ini maksud saya itu gini? Memang semua daya dari Allah ya Pak ya. Tapi Iya. biar saya berusaha untuk mempertahankan rumah tangga Iya. Tuhan membuka hati dan jiwanya dia untuk sadar diri dengan kodratnya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu ya kan. Kalau ingin mendapat ridho Allah itu tidak jauh-jauh, insya Allah ridho suami ya kan ada di situ ya kan, mengurus anak rumah tangga ya kan, lakukanlah ibadah dengan penuh dengan ketulusan di rumah, insya Allah itu sudah cukup menurut saya pribadi. Seandainya pun ada amalan yang lain dari sini, sok lakukan saja seperti begitu, jangan yang aneh-aneh gitu. Tapi untuk bisa masuk ke dalam itunya itu lumayan Pak, karena udah kerangka berpikirnya dia sudah terlalu dalam. Udah dirubah. Nah, udah dirubah. bagi saya sih itu tidak menjadi oke lah. Insya Allah dengan pencerahan seperti ini ada juga di handphone itu jawaban itu akan saya jadikan bukti ya kan. Tapi setidaknya apakah bisa kalau orang itu diambil energinya ya kan yang paling besar dalam diri dia dibuka, tujuannya buat apa? Biar menjadi pelajaran buat dia, buat bukti istilahnya. Atau perlu dengan mediumisasi berarti gitu. Kayaknya begitu Pak. Karena memang dia ini perlu, kayaknya ini opsi yang terakhir. Opsi yang terakhir. Karena saya pribadi Tapi belum terjadi kan, belum terjadi perceraian. belum. Ya itu masih Tapi bisa ada hak. bisa ranah sana ini. Kalau terus-terusan Jelas, dia jelas, sudah pasti. masuk itu. Nah, berarti yang harus di-cut-nya apa? Ya ditarik yang ada dalam dirinya dia, yang paling besar energinya itu, apapun itu kan.
Ya. begitu. Nah logika saya maaf ya Iya. Pak, kayak Tapi gitu. kan secara syariatnya, secara istilahnya nyatanya, kita itu begitu bilang ke istri kita itu masih hidup di dunia, nggak mungkin sukma dengan sukma menikah tapi istilahnya jasad mengikuti. Kan jasad itu menikahnya dengan saya, gitu. Iya. Kenapa kok sampai ke sana gitu kan? Dia bilang bahwa bahwa dulu pernikahan kami itu belum ibarat tuh bahasanya itu belum sah terjadi itu dikarenakan dulu ada yang mau sama istri, akhirnya ada energi negatif siluman kera yang ada menempel dalam ininya, rahimnya segala macam, dan dari itu ada dalam tubuhnya dia karena mungkin amalan leluhurnya segala macam. Jadi yang menikah itu adalah atas dorongan itu, energi itu. Ya, karangan Jadi dia. kalian harus nikah ulang dan kalian harus dibersihkan. Nah, kalau nggak bersihkan, yang saya tahu paham ya. Iya. Tadi membersihkan dengan cara yang syariat seperti itu kan. Iya, syariat. Ini lain Pak. Ujung-ujungnya yang Keluar dari syariat dari Islam. syarat Islam, Ya, dari itu langkah dia. itu. Ya, jadi yang nonton ini bahaya ini. biar nanti pada tahu ya. Jadi ini korban ya, korban Iya. yang keberapa kalinya. Ada orang di medsos mengaku sebagai sang yang Nur Cahyani Nirwana bahwa istri orang Tuh, mau mencuri. mau mencuri, jadi Mencuri, mendoktrin. kebahagiaan. Secara halus. Nah, biar nanti orang yang ngaku-ngaku nonton video ini datang ke sini tidak apa-apa. Ayo, silakan. Saya juga, ayo, kamu mau siapa kek? Ayo, saya mati juga, saya nggak masalah. Karena saya membela keyakinan saya dan mempertahankan rumah tangga. Tapi saya tenang aja Pak, saya juga bisa secara ciduk dia bisa. Cuman bagi saya ini saya masih mempelajaran sama istri, gitu kan. Tidak sepenuhnya orang itu. Kalau kita punya filter, punya dasar, apapun energi yang insya Allah kita bisa mengulangi itu, ya kan. Apapun semua itu kan ujian Allah, ya kan. Kalau kita yang punya dasar, kita punya akidah yang kuat, insya Allah hal itu tidak terjadi sama kita. Seperti saya laki-laki Pak, maaf ya, kita punya hawa nafsu. Alhamdulillah Pak, terjaga. Saya menjaga itu karena bagi saya apa? Pertama kita yang dasar dulu, kita udah tua. Yang kedua kita ingat dosa. Yang ketiga kita punya istri dan anak, ya kan. Dan buat apa? Itu kan nalar kita sebagai orang biasa, itu kan positif pikiran Pak. Tapi kalau sampai seorang maaf gitu, seorang dengan bahasa yang apa bisa kita apa selingkuh itu tidak hanya selingkuh dalam arti kita pergerakan jasa, hati saja. Kalau kita udah cenderung dengan seseorang itu udah selingkuh menurut saya kita, ya kan? Udah tidak boleh dalam rumah tangga. Berarti ada sesuatu yang salah ini. Kecuali mungkin pasangannya mungkin tidak mengikuti apa, tidak menurut hal yang kebaikan, ya kan, istilahnya, atau kasar, tidak akan adil, ya mungkin itu hal manusiawi ya. Ya saya nggak bilang diri saya sempurna Pak, bukan suami yang baik juga ya, saya juga harus belajar. Tapi kita sama-sama ayo menjaga, ya kan. Jagalah apa adab kita sebagai keluarga, ya kan. Menghormati, saling menghormati, itu sih dasar saya ya. Ini masukan buat semua yang ada di ya kita sama-sama lah ya manusia, kita sama mengingatkan begitu. Mudah-mudahan ini buat pelajaran buat kita semua. Nanti Iya, yang saya agama alami ya, ini. punya agama ya, agama Muslim, Iya. agama Islam. Iya Pak. Ajarannya kan jelas. Iya. Yang dari Jawa Timur, yang dari mana, yang mengaku ini Mana? Jombang, Jawa Timur. Dari mana? Oh, iya dari mana? Hanya Ya, banyak yang sudah dari mengaku-ngaku. Jawa, dari Jawa Barat. Jawa Dan itu sudah dikasih, wah, dari tahun berapa sudah dikasih tahu bahwa saya nanti banyak yang akan mengaku-ngaku sebagai saya. Iya. Kami ya udah paham. Kalau untuk emang saya udah paham banyak yang mengaku. Iya. Tahu lah kulturnya. Tapi untuk yang ini saya memang karena kan ini baru ya Pak ya, hal baru. Bagi Bapak hal baru. Hal baru. Iya. Kenalnya dari sini, Iya. ya kan. Dan dari pembicaraan semua, dari kita punya saudara-saudara yang ada di Padepokan itu arahnya ke beliau. Dan saya juga mengikuti juga. Ada dia punya kalau nggak salah ya namanya Nasihat Sang Kiai. Betul Ya, betul? di situ. Betul ya? Itu akunnya santri bukan beliau. Iya, santri lah. Iya. Bukan beliau saya tahu, tapi menceritakan kembali perjalanan beliau, ya kan, Iya. belajar di guru Iya. Banten di Pandeglang ya. Iya. Beliau betul kan? Hah? Itu beliau ya.
Ya perjalanan beliau. Iya, perjalanan Iya, beliau. beliau Bisa. harus buat apa namanya pengajian untuk semangat, Iya. hari segala macam proses beliau lah. Iya. Itu beliau. Iya. Saya ikutin tuh Pak. Iya. Sampai kesentuh. Baca gitu sampai tuntas. Bukan baca, saya mendengar ada yang baca, ada yang juga videonya. Iya, video kartun Iya, gitu ya. Iya, kartun gitu. Itu mengenal sekali. Ya sampaikan saja ke istri ya. Mm-mm. Setidaknya nanti biar pola pikirnya sedikit berubah. Memang komunikasi dengan orang yang mengaku sebagai Sang Hyang Nur Cahya Nirwana itu harus diputus. Oke. Diputus. Nanti biar tidak bisa komunikasi, Iya. Pak Dani tinggal memasukkan, merubah lagi sedikit demi sedikit Iya. Berubah. pola pikirnya, mindset. Oke, kami sudah sering mengalami hal seperti itu. Iya. Kami dengan cara mediumisasi sudah sering. Apa tanggapan mereka? Itu hanya jin dari pohon yang mengaku-ngaku sebagai jin yang terkuat di dalam tubuh saya. Dibantah habis. Dibantah habis. Oh begitu. Ya. Tetap mereka punya Udah keambil gitu. udah punya trik. iya, Cara untuk- iya. Oh. Baik lagi ke diri kita ya. Ya, berarti itu dengan kita. Gitu. Yang mengaku sebagai Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, mengaku Imam Mahdi, Ratu Adil. Yang rambutnya putih semua. Perempuan. Apa namanya dia? Dia lahirnya dari batu. Lahir dari batu tahu-tahu besar. Insyaallah. Perempuan yang mengaku sebagai Ratu Adil ya datang ke sini. Jadi pengalaman itu Separuh laki-laki, seperti perempuan. Bahkan ada saudara kami yang sampai sekarang pun ngikut dengan pola pikirnya dia. Ada satu keluarga. Satu keluarga. Iya. Padahal udah menjalankan, sudah ikut. Saya sering beliau satu keluarga ini suami istri dosen. Saya sampai ngomong, kalian orang berpendidikan, kalian orang pintar, coba pakai akal logika. Sampai saya agak sedikit keras omongan saya, tapi tetap saja tidak bisa merubah. Meyakini bahwasanya dia itu Ratu Adil, dia itu akan menjalankan amanah. Ya, itu bahasa. Dia ini wanita ini akan punya tugas akhir zaman. Memang itu sekarang tuh banyak konteks. Iya. Karena ranahnya masuk langsung ke nuraninya, ke kolbunya, ke keyakinannya dialihkan keyakinannya. Kamu ini sebenarnya adalah panglima saya nih, harus ikut saya. Nanti istri suami gimana? Udah tinggalin, kamu tugas dari Rasulullah langsung. Yang kemarin itu Pak, mengatasnamakan Rasulullah Iya. dan Allah itu sendiri. yang dibelah sama Dibelek di dadanya, dibersihkan. ya. Yang kemarin kan perempuan juga. Saya sudah dibersihkan, dibelek dada saya seperti Rasulullah. Kalian sudah dibelek apa belum? Saya membelek kambing. Itu ngebeleknya gimana Pak? Metodenya maaf sesuai syariat apa maksudnya dengan tertutup kah atau bagaimana? Ya, saya enggak. Jadi kalau ngikutin nafsu lu laki-laki yang mengakuinya ya Ya biasa. dibelek. Dibuka. Ujung-ujungnya itu ya. Ya, ujung-ujungnya itulah. Dibeleknya secara goib katanya. Iya, bahasanya begitu. Ceritanya gitu. Iya. Kayak Prosedurnya sandiwara langsung. aja, kayak sandiwara. Sebenarnya Halusinasi. macam-macam aja orang yang begitu. Saya berpikir, ya Allah, ya Rabbi, maaf gitu. Saya bukan orang pesantren, orang jalanan, perwara broker. Saya dari dulu Pak, maaf gitu. Mengerebut pacar orang aja saya nggak mau. Perempuan yang sudah tunangan, apalagi istri orang Pak. Saya tuh nggak kebayang gitu. Allah, Pak, saya lucu seperti itu. Ada orang seperti kayak begitu. Emang ada lagi yang lain? Saya bilang berpikir, emang kamu nggak laku? Itu maksud saya. Cari aja tuh yang halal, yang benar, yang masih silat banyak sih. Berapa saya begitu. Ya karena nggak punya agama, Nggak punya agama. Memang biasanya mau rusak Pak ya. keimanannya nggak. Cuma menunggangi. Sampaikan kepada istri sampean, saya sudah ketemu sama muridnya Sang Hyang Nur Cahya Nirwana yang asli. Saya mendapatkan pemahaman seperti ini. Ya. Gitu. Itu sampaikan aja. Oh. Ya, nanti sampaikan. Nanti bawa air dari sini. Diminumkan, dimandikan. Nanti pas ada ruqyah online suruh ikut.
Kalau udah mau dibawa ke sini, monggo. Kalau sudah bisa diajak ngobrol, komunikasi, sudah agak nyambung, Rukiah di sini. Iya, silaturahim. Kalau enggak ya jalan-jalan. Katanya pengen ketemu sama ini Sang Hyang Nur Cahya Ilmuwan yang asli, jangan ngaku-ngaku. Muridnya aja dulu lah. Ya. Maaf, hebat banget kita. Emang siapa kita? Memang begitu. Emang siapa kita? Ibadah begini-gini. Tetapnya diyakinkan. Gak bisa. Kalian ini. Allah melihat tahu sejatinya manusia itu seperti apa. Ada aja. Akhirnya ke bawah dia percaya bahwa diri dia itu terpilih. Sudah mengalami pendidikan apa, kayak gimana gitu. Sudah bahasa sih memang gila Pak. Seperti kita kalah mungkin Pak. Maaf gitu. Tapi saya ngerasain energinya ini sesuatu itu. Cuma saya bilang, Tapanya udah berapa lama? ya Pak. Bertapa menjadi Sang Hyang Nur itu berapa lama? Kalau komunikasi sih mungkin dari bulan Januari itu tahun 2025. Enggak, maksudnya itu yang ngaku-ngaku. Udah bertapa berapa lama, berapa tahun? Oh itu. Dia katanya jiwa aslinya, namanya dia itu dia asli sudah tiada, diganti oleh itu dikarenakan dia menemukan mikroba yang menyuburkan tanah yang disebarkan melalui air hujan. Pakai pupuk urea aja udah saya perhatikan tuh gak laku-laku itu produknya Pak. Iya. Logika saya bermain seperti begitu. Malah ngambil punya orang ya? Gitu Pak jalannya. Oke. Saya pada dasarnya kesini mau, alhamdulillah ya kan. Mungkin sebetulnya gak niat mau kesini dulu, ada niat untuk belajar, diskusi mengenai perjalanan saya. Sebetulnya kalau pada begini tuh pengen Pak ya, karena ya Anda semua ya ada waktu itu masih sibuk kan ya. Saya tuh ingin perjalanan, penemuan itu pengen lebih di-sharingkan dan minta juga pengalaman Bapak bagaimana nih kita sebagai hamba untuk menemukan yang sejatinya gitu, Pak. Itu sih memang, tapi kan memang butuh ya saya sering Proses itu. Iya. Awal aja kan dikiranya 10.000. Itu baru awal pembukaan. Iya. Paham Pak? Iya. Paham. Apalagi kalau selanjutnya gitu. Iya, begitu. Memang pasti bapak-bapak udah mengalami, pasti lah saya paham mengalami itu dulu proses Bertahun-tahun. dan saya yakin juga bapak-bapak ujian luar biasa ya, proses untuk bisa ke sana ya dengan segala macam dinamika kehidupan, tempaan-tempaan itu pasti ada ya Pak ya, pasti ada gitu Pak. Iya, ya. Jadi kalau itu masih bisa diselamatkan. Insya Allah sih. Karena belum terjadi. Iya, kalau yang ini kan tadi udah terjadi. udah cerai maksudnya. Oh, Dua-duanya, tiga-tiganya bahkan tadi itu 3 oleh orang. oknum juga. Iya, oknum pelakor. Pelakor. Oh, Pelakor beda. Jadi suaminya setelah dapat kekayaan, kedudukan, kepencut sama perempuan lain gitu loh. Itu fenomena banyak. Iya, Gitu. gitu. Betul, Pak. Ah, Karena kan memang kalau laki-laki itu ya benar aja, kalau perempuan tetap salah gitu. Ya yang terjadi seperti itu. Ya memang sih kalau perempuan kan pakainya rasa, iya. kalau laki-laki ya nafsu. Terus yang salah ya kadang-kadang ya salah. Oke. Pakainya rasa. Kalau Nanti perempuan, bisa di ini kan, ambil kesimpulannya kan? Insya Allah. Iya. jadi untuk mengambil rasanya itu dialihkan ke kita lagi. Mudah-mudahan Allah memberi jalan di sini, mudah-mudahan dengan ikhtiar ini doa ya kan. Ya termasuk saya juga serumah ya diberikan yang positif lah ya. Iya. Itu terutama kepada istri saya. Seperti itu. Ya dan. Ya, jadi saya sebenarnya ya jujur Pak masih setengah puas Pak. Setengah puas dalam arti saya sebetulnya pengen banyak apa ya waktu untuk belajar diskusi lah dengan segala perjalanan, karena memang proses untuk bisa sampai ke sini itu juga pasti ada, setiap orang berbeda-beda. Itu yang pengen saya sharing. Ya, enggak apa-apa, mumpung di sini enggak apa-apa, sering aja. Karena ini beda. Terus yang tadi
Oke, jadi kalau ada yang ngaku-ngaku sebagai Sang Hyang Nurjah Nirwana, logika sehat akal pikir dipakai ya. Dipakai. Jangan bodoh-bodoh banget. Kalau Kita bodoh-bodoh masih banget dunia. nanti kalian tertipu. Mengaku siapa aja ya terserah, bebas. Saya bisa mengaku sebagai presiden. Bisa kan? Bisa. Sebagai hansip bisa. Mengaku sebagai Hansip bisa. Hanya cuman mengaku. Bebas kalau ngaku mah bebas. Bebas. Kalau mengaku ya, mengaku-ngaku aja bisa. Jadi nanti ada yang mengaku sebagai Sang Hyang Nurjah Nirwana, istrinya sampean dibawa ya. Karena ini reinkarnasi kekasih saya yang dulu ya. Enggak, akal sehat dipakai ya, akal sehat dipakai. Sehatnya dipakai. Dan dukung dengan keimanan, keyakinan. Yang mengatasnamakan orang-orang spiritual tuh hati-hati. Kalau nggak benar-benar ke sana, Jangan kebawa ke alam alam goib. Oh, kan? Masih nyata. Banyak Masih itu nyata mah di ya. dunia. Ya, Masih banyak. nyata di dunia, pakailah akal sehat. Kalau ngaku keturunan Nabi gimana, Kang? Bebas lah kalau mau ngaku-ngaku siapa aja boleh, bebas. yang penting kan ganggu isi orang. Ya jangan ambil istri orang yang penting gitu. Nah, itu mau. Aduh, oke ya. Semoga Apalagi bisa keluar dari syariat Islam. Betul. diambil Kita hikmahnya. sebagai umat muslim. Tetap dipakai ya, Pak ya. Walaupun kita mungkin udah bukan ilmu ya, perjalanannya udah tingkatannya udah tasawuf atau mungkin marifat ya, tetap ya syariat itu dipakai, Pak ya. Ya, tetap kita masih hidup di dunia, Oh. masih adanya jasadnya kan. Oh iya. Belum ruhnya doang yang Bismillahirrahmanirrahim. melayang. Oke. Nah, iya. Ya. Belum Jadi, gentayangan lah gitu. Dari kasus ini bisa dipahami semuanya ya. Jangan mudah percaya orang. Masih hidup di dunia. Kalau mengaku ya itu semuanya bisa mengaku. Ya kita pakai akal logika. Jangan ditelan-telan mentah-mentah. Iya. Mm. Apapun yang di sana. Ya. Ini salah satunya nih, istrinya mau dibawa kabur tapi insya Allah kayaknya semoga saja enggak. Amin. Karena ngaku-ngaku sebagai tadi nanti ditunjuk sebagai utusan lah, utusan akhir zaman lah. Zaman. Suruh foto payudara akhir-akhirnya. di black dadanya. Dibelah. Allah Akbar. Oke. Semoga jadi pembelajaran. Nah, itu saja ya ini ya live-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya